Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Anggini, berasal dari Prodi Tadris IPS kelas 1B dengan NIM 120 1142 5234. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai landasan komparatif pendidikan. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Adapun materi yang akan dipelajari yaitu pertama, pengertian landasan komparatif pendidikan. Yang kedua, masalah-masalah pendidikan komparatif. Yang ketiga, tujuan pendidikan komparatif. Yang keempat, manfaat pendidikan komparatif. Dan yang kelima, asas-asas komparabilitas. 1. Pengertian landasan komparatif pendidikan. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi fondasi. Komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya. Sedangkan pendidikan yaitu sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajarannya untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Pendidikan komparatif merupakan disiplin ilmu yang teramat penting. Ilmu ini muncul diawali oleh keprihatinan sebagian masyarakat dunia tentang rendahnya pengetahuan masing-masing bangsa terhadap kehidupan bangsa lain, yang mengakibatkan adanya saling kecurigaan dan permusuhan satu dengan yang lain. Secara etimologis, pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatih tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara. Istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan karena keduanya memiliki pengertian yang sama. Secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan, baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut tiga hal. Pertama, sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, teori dan praktek pendidikan. Dan yang ketiga, latar belakang sosial, ekonomi politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. 2. Masalah-masalah pendidikan komparatif. Persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi, misalnya kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. Kesenjangan ekonomi, sosial maupun geografis antar kelompok masyarakat. Kendala sosio-kultural pada masing-masing bangsa. Dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktur tata dunia baru. 3. Tujuan pendidikan komparatif. Adapun tujuan pendidikan komparatif yaitu pertama, repertorial deskriptif. Pertama-tama, studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data yang bersifat informatori tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Adapun tujuan yang kedua yaitu historik fungsional. Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informatoris pendidikan dengan bidang lain, seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat itu.
Yang ketiga yaitu melioristik. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. 4. Manfaat pendidikan komparatif. Adapun manfaat dari pendidikan komparatif yaitu dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan, baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global, sekaligus dapat menghindar dari penilaian dengan etnosentrisme sempit. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. 5. Asas-asas komparabilitas. Asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan, misalnya tujuan pendidikan nasional, biaya proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan dalam acuan lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang landasan komparatif pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.